Poso itu ini kan cerita Poso ini kan simpang siur kan. Tapi semua orang berlomba-lomba untuk membahas. Kalau kita nggak membahas itunya, saya lagi membahas pokoknya terjadi memang ada upaya untuk menjadikan Indonesia menjadi khilafah Islamiyah. Intinya begitu. Iya, iya. Iya, iya. Itu ya. Ini kita skip dulu Pak. ya, supaya kita fokusnya dengan Israel sama tanya jawab Alkitab dulu. Oke, Pak Pendeta Nathanael, silakan. Di email ya Pak ke saya ya Pak, nomor WhatsApp-nya ya Pak Yohanes Gunawan. Oh ya, ya, oke. makasih. Pak Nathanael, silakan. Ya, sebelum saya bertanya, sejak 15 tahun yang lalu, saya mengikuti dari Pendeta Obadiah, Gembala Sidang Gereja Mesianik di Jakarta. Nah, 15 tahun yang lalu itu ada CD yang saya ikuti, saya pelajari. Iya, suaranya kali Pak Nathanael. Iya, dekat dengan masjid yang sedang sibuk. Iya, di pending dulu? Pending dulu ya, skip dulu ya. Iya, iya. Oke, ini Kak Lisoy, silakan. Mana nih? Shalom itu. Semangat terus ya Pak Paul. Ya, sebentar. Itu saya masih bingung loh. Itu kan yang Dwi kan dibaptis. Terus yang kena COVID yang mana? Itu kan semestinya mereka berlima Pak yang baptis. Itu hasil penginjilan saya, teman-teman lain juga. Nah, harusnya 5, jadinya 4. Yang 1 orang sekitaran saya juga, tapi bukan saya yang bawa ya. Itu kena COVID jadi batal. Kalau yang ini anak buah saya itu jadi sudah Pak. Sekarang malah mau rencana mau CD, mau daftar di ini di gereja gitu loh Pak. Kan biar bisa pemuritan. Tapi sekarang sih dia udah ikut ibadah-ibadah online. Itulah begitu Pak. Nah ini terkait tema kita ya Pak ya, Israel Palestina. Sebenarnya kan ini bukan persoalan agama ya, bukan agama di sini. Ini kan masalah wilayah. Cuman sewaktu saya ke sana juga memang kental sekali ya Pak ya, perselisihan antar agama itu pun di sana kayaknya kental juga ya Pak ya. Jadi ya Palestina yang disebutkan dulu kan diarahkan ke kita ya, dijelasin ke kita bahwa Palestina yang sekarang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan suku Palestina ya Pak ya. Tidak ada kaitannya katanya. Cuman yang sekarang orang-orang di sana kelihatannya kayak mengarahkan ke sana, jadi agar seolah-olah itu sudah menjadi tanah mereka gitu. Padahal Palestina itu semua Arab, bahasanya Arab, budayanya Arab, adat istiadatnya Arab gitu. Jadi ya hanya saja kalau menurut saya kenapa di Indonesia ini selalu dikait-kaitkan dengan agama, karena yang saya lihat bahwa Nasrani dengan Yahudi suka dibuat satu paket dalam kitabnya mereka gitu ya. Kan itu banyak ya Pak ya, selalu satu paket. Halo? Halo Pak Paul. Masih ya Pak? Lanjut. Tolong yang lain di mute dulu supaya jangan ini. Ya, lanjut dulu kali Lisoy. Dibuka dulu mikrofonnya. Halo Pak? Ya, lanjut. Halo? Ya. Oh ya. Sampai di mana terjadi bingung. Jadi gitu Pak. Kalau menurut saya itu, kenapa orang di Indonesia ini sangat mengkaitkanlah dengan agama, karena itu tadi orang sana pun Palestina juga malah untuk mendapatkan dukungan dari sesama satu agama, jadi arahkan seolah-olah ke agama, padahal sebenarnya tidak gitu. Bahkan menurut saya kalau kita lihat di sana ya, orang-orang Israel itu sangat baik loh sama orang-orang Arab di sana. Makanya katanya di sana kalau orang Hamas menjarakan orang Yahudi itu kurus kering sampai mati. Tapi kalau orang
orang Israel maksud saya. Oh, kalau orang Israel kalau orang-orang Hamas di penjara di Israel itu sehat, bersih gitu loh. Jadi ini kan padahal kalau saya lihat di sana ya, mereka kan suka buat apa ya, bahas pamflet yang berisikan propaganda lah tentang kebencian terhadap Yahudi dan Israel. Tapi Israel itu, orang-orang Israel itu tidak terlalu pedulikan ya. Yang penting tidak membahayakan nyawa, itu aja. Jadi kita di Indonesia ini sangat, kemudian media Indonesia saya lihat terlalu memframing kita agar diarahkan ke agama gitu. Makanya kalau menurut saya kita harus lebih bijak ya untuk menerima informasi dari media-media di negara kita. Ini bukan maksudnya tidak percaya ya, tapi dengan berbagai kejadian ya wajar saja kita harus kritis gitu. Nah, kalau saya sih misalnya ada media-media di Indonesia memberitakan apa, kan kita sekarang dengan teknologi informasi yang udah sangat canggih saat ini, semestinya kita sudah tidak bisa di framing sesuka hati ya, disuka hati media. Jadi kita bisa make sure gitu. Make sure dengan teman-teman kita kan sudah banyak di luar negeri, di Jerman, di Eropa, di Amerika dan segala macam ya, di Australia. Nah, saya suka begitu. Kalau ada berita apa di Indonesia, saya suka tanya gitu. Saya nggak langsung telan bulat-bulat, tapi saya make sure dengan teman-teman yang ada di luar negeri karena lebih objektif dalam melihat dan menilai segala sesuatu. Nah, antara lain yang dulu dulu kan sempat heboh Pak mengenai Timor di sini, Timor Leste di sini yang katanya melarat lah, menyesal lah dan segala macam. Saya tanya ke teman-teman di luar, termasuk kan ke Pak Paul saya tanya itu kan. Nah, kita dapat berita yang berimbang. Ya, habis ya seperti ini media kita itu kayaknya sudah mengarah-ngarah ke kepentingan ini ya, khilafah juga saya lihat. Ini saya nggak terlalu percaya dengan 100% ya, nggak percaya, tapi nggak 100% saya akomodir kalau berita dari media Indonesia. Saya selalu make sure ke teman-teman yang ada di luar. Mereka kan dapat berita ya di koran-koran di sana, di media-media di sana, pasti dapat yang lebih objek kita ini lihat gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi hal terbaik adalah make sure dulu gitu loh. Jangan langsung percaya. Antara lain Israel Palestina ini juga. Tapi hal ini kan nggak bisa ya kita yakinkan teman-teman yang dari agama seberang gitu. Tapi paling tidak kita kasih tahulah gitu apa yang kita dapat berita dari luar gitu. Jangan hanya menelan bulat-bulat apa informasi dari medianya Indonesia. Nah, itu aja maksud saya Pak Paul. Jadi ya selebihnya ya kita berdoalah agar selesai yang konflik di Israel Palestina ya, mempengaruhi yang lain-lain juga. Kita juga kan agak susah juga ke sana kalau pingin wisata rohani ya. Gitu loh Pak. Ya, itu aja Pak Paul. Sementara thank you Pak. Itulah masalahnya. Masalahnya karena entah bagaimana kita ini mudah sekali di framing, bahkan orang Kristen yang di Indonesia, ya karena sudah terbiasa hidup di dalam framing itu, ya kan, kebiasaan untuk mendengarkan orang lain, kebiasaan untuk katanya bukan ngecek sendiri, terutama yang Islam ini hoax, ya kan, ya itu dibangun dari hoax. Lalu orang Kristennya karena hidup di dalam lingkungan hoax, maka ikutan hoax juga. Nah, jadi so be careful dengan hoax, cek langsung. Belajarlah untuk mengutip dengan lengkap. Kemarin Pak Putih itu kan sengaja saya potong ya. 6 jam wartawan tuh bikin panas. Sak pendetanya ikut misuin saya kan, ikut maki-maki saya kan. Tetapi begitu jawab pos kasih lengkap, 6 jam berikutnya langsung adem, langsung diam semua. Langsung dukungan-dukungan itu mengalir ya, dan satu-satu pendeta-pendeta banyak yang menghubungi saya untuk menyatakan dukungannya. 6 jam pertama, panasnya minta ampun. Yaitu karena kebiasaan kita tidak mendengar. Kita tidak cepat mendengar, lambat bicara. Padahal di Alkitab diajari cepat mendengar, lambat bicara. Kalau kita berbicara lebih cepat dari otak kita.
Kayak Lucky Luke kan. Lucky Luke itu kan menembak lebih cepat dari bayangannya. Nah, orang Indonesia sama tuh, berbicara lebih cepat dari otaknya tuh. Hati-hati. Lanjut dulu. Ini cuma kok nggak ada yang nampak wajah semua nih. Ntar saya skip dulu nih, teman-teman. Stephen Oli Sirait dulu nih. Coba Ketawa Stephen jahat. Oli Sirait, silakan. Ciri khas ketawa jahat. Shalom, selamat malam Mbak Paul. Selamat malam. Nih, Saya Stephen masuk Oli. lagi nih Mbak Paul. Iya, mana nih Temanya videonya asik nih? Iya, Iya, ya bentar Mbak Paul. mantap. Ya, Oh, iya, saya mantap. ini kan temanya Israel Palestina ya Pak Paul ya. Kalau dibilang tidak ada unsur agama sih saya kurang percaya juga. Karena menurut pengakuan dari anak dari petinggi Hamas yang sudah bertobat, yang namanya Mossab bin Yosef yang sekarang tinggal di Amerika, yang sudah menjadi Kristen. Kalau mereka itu dididik dari kecil itu memang untuk menjadi seorang yang mati syahid gitu Pak, istilahnya Pak. Ya ini bukan menurut saya Pak ya, tapi menurut pengakuan dari Mossab bin Yosef, bisa dicek sendiri di YouTube. Ini sudah lama sekali videonya. Jadi saya melihat media-media di Indonesia sendiri memframing kalau ini ada unsur agama ya, menurut saya bukan karena tidak ada hubungan emosional keterikatan agama Pak ya, tapi memang ada gitu. Nyatanya memang ada. Tapi pertanyaannya, kenapa negara yang begitu Muslim gitu Pak, kayak Arab Saudi aja mau untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Israel? Pertanyaannya itu, kenapa Muslim Indonesia tidak protes untuk kepada pemerintahan Arab Saudi? Itu pertanyaannya. Terus kalau soal Kristen di Indonesia juga saya lihat ini nggak tahu ya, ini dinamakan Kristen yang tanggung pengetahuannya atau bagaimana, atau perlu kita didik. Mereka ikut-ikutan memposting di Instagram, di media sosial seperti ini Pak, perkataannya Pak. You don't need to be Muslim to stand up for Gaza. You just need to be human. Ini lagi viral Pak di media sosial Pak. Ya ginilah kalau kita lihat lah, pada kenyataannya kan kalau di Palestina dan Israel ini kan bukan kali ini saja terjadi peperangan seperti ini. Tapi masalahnya memang para perusuh ini selalu membuat pemicu untuk terjadi suatu kerusuhan, Pak. Kayak video yang Bapak baru posting itu yang di YouTube, Pak. Ya. Itu kan yang melempar batu kepada aparat kepolisian Israel kan orang Palestina duluan, Pak. Nah, ini sudah dari dulu, Pak. Polanya begitu, Pak. Apalagi kalau saya lihat, Pak, saya nonton di Memri TV, Pak ya. Memri TV ini saya nggak tahu ini media dari mana. Kalau dari kecil itu mereka orang Palestina itu dididik, bahkan acara-acara TV anak-anaknya pun dididik bagaimana cara membunuh Yahudi. Saya nonton itu saya saja miris, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak soal itu? Ya, terima kasih, Pak. Itu aja, Pak. Bingung ya, memang itu ya. Bingung. Karena ya itu nanti deh. Itu mungkin jangan saya dulu kali ya. Ini biar teman-teman urunan, karena justru nanti saya mau tunjukkan video-videonya dulu nih, ya. Saya mau tunjukkan video-videonya dulu. Nanti baru kita komentarin dulu. Tapi ini biarkan semua rakyat jelata untuk melengking semua